Selamat pagi, perkenalkan nama saya Golda Roganda Siombing dari pendamping Ratu Maisal Ramadhani. Di sini saya pertama-tama mengucapkan salam Om Swastu, salam kebajikan, salam penuh dengan kasih, dan salam untuk yang menonton ataupun yang melihat video yang di sini. Saya ingin bertanya langsung kepada adik kita namanya Ratu Maisal Ramadhani, yang dimana kejadian dari tahun 2019 hingga tahun 2020 sangat miris kejadian di adik Ratu Maisal Ramadhani ini. Dia seorang putri dari ayah Ari Santoso dan dari ibu Ratu Yeni Ningrat, yang dimana dari kedua orang tuanya inilah putri satu-satunya yang di dalam perjuangan, di dalam hak miliknya benar-benar tidak didapatin atau tidak dimiliki, malah dizolimi, diambil, dirampas. Dan sebagai manusia, kedua dari keluarga dari almarhum, dari ayahnya atau dari ibunya Ratu Yeni Ningrat sama ayah Ari Santoso ini, nama pamannya Herman Susilo, yang dimana sudah mengambil hak yang aturan dimiliki, aturan dirasakan, aturan dinikmati dari adik Ratu Maisal Ramadhani ini. Dua mobil dengan plat E1364YB, mobil itu adalah merek Nissan Grand Livina, dan tanah dan bangunan yang berlokasi di Desa Bunder, RT 02 RW 02 Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Jadi di sini saya ingin bertanya jawab kepada adik ini, yang dimana dia merasa si adik Ratu Maisal ini, Ramadhani ini, tidak merasakan peninggalan kedua orang tuanya. Selamat pagi, Dek. Di sini perkenalkan, saya Golda Roganda Siombing, saya dari jurnalis media Mabes News. Ingin mengkorek sedikit dari cerita kamu, dari sedih hati kamu, dari apa yang telah dirampas hak kamu ini dari paman kamu Herman Susilo dan tante kamu Imum. Jadi di sini saya ingin memberikan satu kepastian, semoga para penonton, para pihak dari instansi kepolisian ataupun hukum-hukum nantinya yang kamu datang bercerita sama saya dan minta tolong, mereka ini segera ditindak dan ditangkap. Terima kasih. Tolong memberikan penjelasan deh awal mulanya sama saya, biar masyarakat luas melihat dan memperhatikan, yang dimana kamu seorang perempuan, seorang anak yang sebenarnya kamu merasakan hak dari kedua orang tua kamu, tetapi kamu dirampas hak kamu itu. Silakan Dek, berikan penjelasan. Dan dari kejadian semua yang kamu rasakan hingga ratapan air mata, berikan ungkapan yang sejelas-jelasnya. Terima kasih. Silakan Dek. Jadi awal mulanya itu tahun 2018 itu
papi meninggal Ya. bulan Oktober tanggal 10. Awalnya dari situ. Itu yang dirampas pertama itu masih ada mama. Ya. Masih ada mama. Terus mama pun gak ikut pemakaman papi yang di Lampung. Dia ditinggal di Kuningan, gak ikut. Yang diajak cuma saudara-saudaranya. Ya. Nah dari situ Om Herman pulang, terus mulailah ngungkit masalah harta. Dia bilang, saya juga adiknya, saya ada bagian. Saya bilang pertama itu mobil Hyundai Terrajet. Nah terus udah dikasih, itu warna putih waktu itu. Kalau plat nomornya saya nggak ingat. Nah yang kedua itu mobil Honda City. Kalau itu diambil sama Om Herman. Yang ketiga mobil Grand Livina. Kalau itu mutlak mobil mama, benar-benar mobil mama, mobil ya ibaratnya dari nol lah bisa dapetin mobil. Dan itu nggak ada campur tangan uang papi atau uang dari keluarga papi gitu, nggak ada. Tapi Om Herman itu mengakui kalau itu punya papi. Nah awal mulanya itu mobil dan saya ngurus waktu itu ke Bank Sinarmas segala pemberkasan, maksudnya mengklaim asuransi yang barangkali dapat asuransi kematian. Ternyata Bank Sinarmas itu tidak ada asuransi kematian dan harus dilanjut. Saya titipin ke Om Herman dengan tujuan supaya mobil aman. Terus Om Herman bilang, oh iya titip aja di Om, gak apa-apa gitu kan. Nah terus dari situ, tapi bener ya Om, ini nitip loh, bukan ngasih atau apa. Iya, nanti kalau kamu mau minjem atau mau pakai kamu bilang aja, nanti Om kasih kayak gitu. Nah terus saya minjem pertama waktu itu buat wisuda saya, itu nggak dikasih. Hasil saya rental. Kedua itu buat panggilan mama, saya buat ngangkut catering waktu itu Pak. Dan itu dia bilangnya lagi di luar kota, nggak bisa dipakai, nggak bisa ketemu. Tapi kuasa Allah ada, saya ketemu mobilnya di jalan. Ada, saya telepon orang yang dia bilang, oh om lagi di Bandung nih, tapi mobilnya ada. Nah terus dari situ, oh ya udah. Terus ketiga kalinya saya nyamperin tuh ke ormas, ke kantor ormas PT-nya, sekretariat PT. Di situ dia ngamuk-ngamuk, saya minta hal. Terus dia bilang, nggak tahu malu, nggak gitu, udah dibantu kayak gini gitu kan. Kamu mau mobil ini balik, kamu balikin uang pemakaman sama uang dari rumah sakit papi buat yang gitu. Nah terus dia bilang, saya nanya kan, berapa om memang 80 juta itu uang pemakaman sama rumah sakit katanya gitu. Terus kan belum biaya tahlil katanya gitu kan. Terus saya bilang, lah tapi kan dibawanya pakai ambulan Polri, nggak mungkin dong ada biaya. Terus rumah sakit juga kan pasti dari Polri kan, nggak mungkin ada biaya. Tapi dari situ saya ditekan, dia marah-marah, dia nggak mau kalau saya megang kunci ataupun saya ngeliat ke dalam mobilnya, dia nggak mau kayak gitu. Nah udah dari situ saya udah nggak bisa diurus, nggak bisa gini. Saya udah nyawa polisi, saya udah nyawa TNI, bahkan saya beberapa kali melakukan BAP, berita acara udah. Dari situ saya beralih ke permasalahan rumah, karena saya mikirnya oh ya kalau masalah rumah selesai saya bisa keluar dari masalah mobil. Karena kan kalau rumah dijual, kalau misalkan lakunya gede, saya bisa menyelesaikan gitu Pak. Saya nyewa pengacara. Pertama pengacara itu menjanjikan oh iya bisa lolos, dan ternyata sampai sekarang itu nggak ada kabar, entah lolos atau enggaknya saya nggak tahu, karena saya nggak dikabarin, hilang kontak. Dari situ saya jual tanah, saya nyewa pengacara itu. Terus saya sempat mengunjungi rumah tante yang di Keramat Jati itu 4 kali. Dan yang keempat kalinya ini dia juga sama marah-marah. Dia bilang tante nggak ngerasa menjual, itu cuma ngegadein. Tapi saya bilang tapi ada saksi ya tuh. Mama
mama tuh udah beli dengan harga 25 juta. Iya tapi itu ngegade bukan ngejual kata gitu. Iya tapi ada saksi, mana sih panggil saksinya? Nah tapi saksinya nggak mau bersaksi, padahal itu masih saudara saksinya. Terus itu udah berantem, terus dia bilang lagian ngapain jual rumah ke orang gitu kan, kalau ada niat baik harusnya jual rumah dulu ke saudara dulu, ngapain ke orang lain gitu kan. Itu saya bilang lah, sebelum ke orang lain kan ini udah nawarin ke tante, tapi tante nawarin dengan harga yang 20 juta, paling mentok 30 juta. Ya gila ya kali mama ngebangun rumah segede gitu nggak pakai duit, itu kan pasti habis ratusan juta. Ya tapi kan sama harga saudara nggak mungkin nggak gede gitu. Ya tapi kan ya ini mata maaf aja ya, harga kandang kambing sama rumah masih mahalan harga kambing gitu kan. Kalau mungkin terus dia marah-marah, kok bisa sopan ya kamu lah, saya mau gimana kan tante aja kayak gini, saya mau mengganti mama kamu. Sampai saya bilang ke pak mama, saya bilang najis, saya bilang kayak gitu, najis, saya nggak punya keluarga macam kalian, saya nggak punya keluarga mama macam kalian, mama tuh nggak ada sifat apa gimana hati nurani kalian menekan saya kayak gini dengan tujuan apa? Supaya rumah itu nggak laku, supaya rumah itu nggak dijual, atau pengen kalian yang jual terus saya nggak dapat bagiannya. Terus saya bilang ya udah sekarang maunya gimana? Saya bilang saya tuntut kamu. Oh silakan kak, ya anak saya polisi, saya tuntut kamu. Oh iya silakan. Masalah ahli waris kayak gini nggak akan ada yang sampai masuk penjara kecuali pidana. Nggak ada masalah perdata sama masuk penjara. Kalian mau berapa orang? Saya sendiri, saya sama. Silakan aja. Oke, terima kasih Dek, sedikit penjelasan yang kamu sampaikan sama saya. Jadi disinilah para seluruh masyarakat yang ada di manapun. Di sini saya melihat seorang adik dari Ratu Maijal Ramadhani ini sudah dijolimi tantenya sendiri. Tantenya ini benar-benar manusia serakah yang bernama Imum. Jadi inilah tantenya itu yang bernama Imum ini. Dia ini adalah saudari dari almarhum perempuan yang merasa karena kalau adik beradik dipikir dia itu harta dia, itu manusia setan. Ya. Kamu ini ya, saya bilang sama kamu Imum ya, nih. Kamu itu perempuan ya. Jangan karena kamu merasa itu yang meninggal adikmu ataupun kakakmu itu hartamu, kau serakah. Kau dengar sama saya, dengar di video ini ya. 7 hari kalau kamu nggak datang minta maaf, kamu tengok siapa saya. Kamu tanya sama orang pintar mana siapa saya, dan kau akan cacat selamanya kalau kau tidak datang minta maaf ya. Serahkan itu harta dari almarhum ibunya Ratu Maijal Ramadhani ini. Kamu serahkan itu, dan kamu jangan sembarang bilang berbicara. Anakmu, meskipun anakmu ya, anakmu polisi ya, nanti kamu lihat sendiri anakmu itu ya, kalau benar-benar mendukung dan membela kau, anakmu itu nanti saya akan buat jadi kasus. Kenapa? Orang yang bersalah dibela, sementara undang-undang polisi membantu masyarakat, bukan menjolimi harta yang bukan milik kamu Imum ya, kamu ambil. Ingat, inilah namanya Imum itu yang telah membuat sengsara anak dari almarhum Ibu Ratu Yeni Ningrat yang meninggal di tahun 2019 bulan 6 tanggal 7. Ini orangnya kepada saudara-saudariku yang ada di manapun, inilah orangnya yang menjolimi, mengambil hak
dari orang tua ibu dari Ratu Maisal Ramadhani ini. Ini putrinya. Perhatikan kamera deh, ini putrinya ya. Kamu kembalikan ini ya. Saya bilang sama kamu ya, Imum. Ya, Imum, kamu kembalikan. Ini akan viral saya bikin sama kamu kalau kamu tidak datang kembalikan hak dari Ratu Maisal Ramadhani ini punya ibunya. Punya ibunya, meskipun kau kakak dan adikmu, bukan hak kau itu, ya, paham? Ya. Satu lagi saya mau menerangkan kepada saudara-saudariku yang ada dimanapun. Seorang paman, ya, seorang paman yang dimana telah dititip mobil. Inilah orangnya, namanya Herman Susilo, Herman Susilo. Nih, yang dimana dia telah menjual 2 banda mobil dari anak abangnya. Sementara perkataannya ini orang sangat jahat dan sangat kejam. Yang dibilang penyampaian dia adalah satu, bapakmu seorang polisi kan? Ini bapaknya seorang polisi, dia ini anggota PP. Mayatnya diantar dari rumah sakit ataupun ke rumah itu pakai mobil polisi, dibilang pakai duit dia ini. Ini pakai duitnya ini. Nih. Saya hanya bilang sama kamu ya Herman Susilo, kau pulangin itu mobil, kau balikin bandanya kalau kau nggak mau terlibat dalam hukum, ya. Jangan kau bawa anggota PP, ingat, ya. Kau bawa kepribadianmu, ya, kau pulangin itu banda mobil yang telah kau jual. Ingat, saya Golda Roganda Syombi ini mendampingi ponakanmu ini sampai kutuntut dimanapun kau, di lubang buaya manapun kau, harus kau pulangin, ya. Ingat itu. Kau jangan bawa PP, ormas, jangan kau bawa sama saya, ya. Saya juga anggota pendekar Alken, biar kau tahu. Paham itu? Jadi inilah manusianya yang telah menjual banda dari ponakannya sendiri. Jadi sama kita manusia yang hidup, kepada bapak ibu saudara-saudari yang dimanapun, kita perhatikan ini adik ini, yang pikirannya dihantam, badannya dihantam, hatinya dihantam, harta orang tuanya, kedua orang tuanya yang telah meninggal, yang aturan dirasakan dan dimiliki dan dicicipinya, tidak sama sekali, malah tertindas dan dijolimi dan dihakimi dengan secara perkataan-perkataan. Dia mau dibuat, dilapor polisi, dibikin bahasa premanisme. Inilah adik ini. Jadi saya atas nama Golda Roganda Syombi di sini membuat video ini bukan asal-asal cerita kepada saudari Imum dan saudara pamannya dari si Ratu Maisal Ramadhani ini, Herman Susilo. Ini Herman Susilo, ini kamu asli dari Lampung, ya. Aku orang Batak, bro, biar kau tahu ya, aku orang Batak, ya. Kau kembalikan itu, jangan kau merasa memiliki semua, ya, dibilang banda yang gak hakmu. Tolong ya, ini sampai kemanapun akan sampai nanti saya bikin LP-nya. Ingat itu. Jadi disinilah pada kita, Bapak Ibu penonton, saya hanya mohon dukungannya yang terbaik, bantu dalam doa. Kedua manusia ini adalah manusia serakah di dalam bumi ini. Adik kecil ini, yang dimana dia dari tadi cerita si Ratu Maisal Ramadhani Yanti ini, tak tertahannya lagi Bapak Ibu, hatinya, perihnya, sakitnya hidupnya. Yang dimana perjuangan bapaknya seorang polisi, ibunya harta dibeli rumah, mobil 2 diambil sama keluarga yang merasa aku adiknya, aku kakaknya. Saya peringatkan kita manusia yang hidup. Siapapun kita, kalau namanya adik kita punya harta, bukan harus kita ambil. Ya, jangan kita ambil, kita serahkan itu namanya, ya. Itu adalah hak ahli waris anak dari abang dan kakak kau.
Jadi terima kasih. Saya Golda Roganda Siombing membuat video ini. Hari ini juga akan saya naikkan beritanya, dan hari ini juga akan saya kirim ke YouTube. Hari ini juga saya naikkan ke TikTok, yang dimana nantinya ini akan saya buka juga LP di mana? Di Kuningan. Kuningannya di mana? Di Cidahu, di Desa Bundar. Di Desa Bundar. Ini akan saya bikin LP terkait para dari petugas di sana. Nanti akan saya buat laporan yang dari rekaman ini. Terima kasih Bapak Ibu yang ada dimanapun. Inilah video yang saya buat selaku saya jurnalis dari Mabes News. Duduk tadinya tidak tahu adik ini bercerita dengan ratapan air mata, saudara-saudariku. Itulah, semoga saya atas nama Golda Roganda Siombing memohon kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada leluhur ataupun kepada almarhum kedua orang tuanya, bisa memberikan satu jawaban yang terbaik dan doa dari dia dulu yang sudah sampai kepada Tuhan membuat jalan cerita ini. Anaknya dari si Ratu Maizal Ramadhani ini kembali haknya. Saya berjanji atas kebesaran Tuhan yang Maha Pengasih, dimanapun saya berada, duduk dan berdiri, kaki, mulut, kepala, mataku ini akan kutolong adikku ini sampai kerana macam manapun itu akan siap saya. Harus kembali itu, jangan sampai tidak. Kupenjarakan dua-duanya. Terima kasih. Salam hormat. Salam